Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Liufron dan rekan saya Willy Arianto dan rekan saya Sudarisno Supianto. Di sini saya akan membahas materi kecerdasan buatan, di mana di dalamnya ada metode KKN, ada K-means clustering, dan ada artificial neural network. Untuk penjelasan lengkapnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Liufron. Di sini saya akan menjelaskan metode KN pada materi kecerdasan buatan. Nah, apa itu kecerdasan buatan dan apa itu peran machine learning pada kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau yang biasa dikenal dengan AI adalah bidang ilmu yang berfokus pada pengembangan sistem cerdas yang mampu meniru cara berpikir dan bertindak manusia, termasuk kemampuan dalam mengenali pola, memahami bahasa, serta mengambil keputusan berbasis data. Salah satu pilar utama AI adalah machine learning, yaitu teknik di mana mesin belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam ML, algoritma dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah supervised learning, di mana sistem belajar dari data berlabel. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian KKN, karakteristik KKN, inti kerja KKN atau dalam kedekatan data, peran nilai K dalam KKN, sifat KKN pada lazy dan non-parametrik, kelebihan dan kekurangan KKN, serta studi kasus penerapan KKN untuk prediksi pasien risiko penyakit jantung. Nah, apa itu KKN? KKN atau biasa dikenal dengan K-nearest neighbor adalah salah satu algoritma paling sederhana dalam supervised learning, namun tetap sangat powerful dalam berbagai aplikasi. Prinsip utama KKN adalah sebuah data baru akan diklasifikasikan berdasarkan kedekatannya dengan data lama yang telah diketahui kategorinya. Selanjutnya, karakteristik KKN. Yang pertama, supervised learning. KKN termasuk metode supervised learning karena yang pertama, algoritma memerlukan data latih yang sudah berlabel. Artinya data sebelumnya sudah memiliki output atau kelas yang diketahui. Yang kedua, proses prediksi dilakukan dengan membandingkan data baru terhadap data yang sudah diketahui labelnya. Yang kedua, lazy learner. KKN disebut lazy learner atau pembelajar malas karena tidak ada proses pelatihan model di awal, tidak menyimpan fungsi khusus untuk prediksi, dan semua perhitungan dilakukan saat proses prediksi atau testing. Yang ketiga, non-parametrik. KKN termasuk algoritma non-parametrik yang artinya tidak membuat asumsi apapun tentang bentuk distribusi data, misalnya distribusi normal, linear, dan lain-lain. Tidak memerlukan fungsi model atau parameter tetap, dan pendekatannya berbasis data bukan formula. Selanjutnya, inti kerja KKN pada kedekatan data. KKN menggunakan konsep jarak antar data untuk menilai kedekatan. Semakin kecil jaraknya, semakin besar kemungkinan bahwa data tersebut memiliki kategori yang sama. Beberapa metode pengukuran jarak yang sering digunakan, yang pertama, Euclidean distance paling umum, Manhattan distance, dan Cosine similarity jika data berbentuk vektor teks. Untuk rumusnya seperti ini. Selanjutnya, peran nilai K dalam KKN. Parameter K adalah jumlah tetangga terdekat yang diperhitungkan. Nilai ini sangat menentukan hasil prediksi. K kecil, misal K sama dengan 1, model sensitif bisa overfitting. K besar, model lebih stabil, tapi bisa kehilangan detail lokal. Pemilihan nilai K yang tepat biasanya ditentukan melalui proses eksperimen seperti cross validation. Sifat KKN pada lazy dan non-parametrik. Nah, KKN dikenal sebagai algoritma lazy learner karena tidak melakukan proses pelatihan atau training secara eksplisit. Data hanya disimpan dan seluruh perhitungannya dilakukan saat prediksi. KKN juga non-parametrik, artinya tidak membuat asumsi apapun terhadap distribusi data. Ini dijadikannya sebagai fleksibel untuk berbagai jenis dataset, baik linear maupun non-linear. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan KKN. Kelebihan KKN yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan.
Yang kedua, tidak memerlukan pelatihan model. Yang ketiga, akurat untuk dataset kecil atau data yang bersih. Cocok untuk multi-class classification dan tidak bergantung pada bentuk distribusi data. Selanjutnya, kekurangan KKN. Yang pertama, lambat pada dataset besar, butuh hitung jarak ke seluruh data. Yang kedua, sensitif terhadap skala fitur, normalisasi sangat penting. Rentan terhadap outlier. Dan yang terakhir, kerja tergantung kualitas data dan pemilihan nilai K. Nah, yang terakhir, studi kasus penerapan KKN untuk prediksi pasien risiko penyakit jantung. Algoritma KKN dapat digunakan untuk memprediksi apakah seorang pasien berisiko mengalami penyakit jantung berdasarkan fitur-fitur seperti umur, tekanan darah, kolesterol, denyut jantung maksimum atau TALAC, dan angina atau eksan. Nah, metodenya yang pertama, saya menggunakan dataset medis sederhana dibuat dalam Python. Dua, data dipisahkan antara fitur X dan target label atau Y. KKN digunakan untuk klasifikasi. Yang keempat, hasil evaluasi model ditampilkan dalam bentuk matriks klasifikasi, Bayesian, recall, dan F-score. Nah, untuk bentuknya saya sudah menggunakan Python di VS Code seperti ini. Hasilnya akurasi 100%, F1 score sempurna pada semua kelas. Algoritma berhasil diklasifikasikan pasien dengan benar berdasarkan data fitur yang diberikan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, K-nearest neighbor atau KKN adalah algoritma yang memanfaatkan kemiripan antar data untuk membuat keputusan cerdas. Meski sangat sederhana, KKN terbukti efektif dalam berbagai kasus nyata, khususnya dalam klasifikasi. Memahami KKN adalah langkah besar yang penting untuk perjalanan belajar kecerdasan buatan, karena di sini kita belajar berbagai sistem, bisa berpikir seperti manusia, membandingkan, menganalisis pola, lalu memutuskan.